Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kuku ABC. Apa kabar saudaraku? Salam tandan berduri, salam petani sawit se-Indonesia. Oke saudaraku ya, bagaimana harga buah? Makin memusingkan dan makin bikin pening saudaraku ya. Hari ini kita akan bahas pelan-pelan saudaraku, mengapa harga TBS sawit yang kita harapkan bisa mendongkrak naik dengan menteri yang baru malah turun saudaraku ya. Oke, sebelum lanjut saudaraku, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe, tekan loncengnya agar ketika saya mengupload video baru, saudaraku dan kawan-kawan lain tidak ketinggalan. Oke saudaraku, pelan-pelan kita bahas ya, mengutip dari republika.co.id. Apa beritanya hari ini saudaraku ya? Nah, supaya kita mendapat pencerahan. Beritanya, harga tandan buah segar TBS sawit belum mengalami perbaikan dan kian rendah kendati ekspor CPO telah dibuka. Kementerian Pertanian atau Kementan menyatakan telah membentuk satuan tugas atau satgas untuk menangani masalah tersebut. Kami sudah membentuk satgas dan sedang turun ke provinsi dan kabupaten Sentara Sawit untuk memonitor perkembangan harga TBS, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Heru Triwidarto kepada republika.co.id pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Ia menjelaskan Satgas terdiri dari Kementan dan pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten kota setempat. Namun Satgas tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin agar mendorong para pabrik kelapa sawit PKS mendaftarkan perusahaannya di Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS untuk mempermudah pengawasan pemerintah. Satgas juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan agar mendorong para industri minyak goreng untuk masuk dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRA. SIMIRA dibuat salah satunya untuk mempermudah kontrol produksi dan distribusi minyak goreng curah saat ini. Heru juga mengatakan sesuai hasil rapat level Kementerian Koordinator Perekonomian disepakati agar harga TBS ke depan bisa dihargai minimal Rp3.000 per kilogram. Nah gitu saudaraku ya, ke depannya minimal Rp3.000 per kilogram, tapi kita belum tahu kapan pula itu kan. Oke lanjut saudaraku ya. Namun demikian kuncinya adalah industri di hilir menyerap CPO. Dan ekspor bisa berjalan normal kembali katanya. Asal ekspornya normal kembali, CPO normal kembali, ekspor lancar. Mudah-mudahan minimal 3.000 kita dapatkan saudaraku, seperti Malaysia kan. Itulah katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan penetapan harga TBS seharusnya mengikuti penetapan gubernur untuk kelembagaan pekebun atau petani yang bekerja sama dengan PKS. Karena saat ini menjadi sangat penting untuk mendorong kelembagaan petani bekerja sama dengan PKS. Nah itu saudaraku ya. Nah itu nanti regulasinya bagaimana kita belum tahu saudaraku. Oke lanjut. Adapun jika harga yang berlaku tidak sesuai kesepakatan, akan ada sanksi administrasi yang bisa dijatuhkan. Nah, kita harus mendukung saudaraku, biar kita petani sawit sama-sama bisa menikmati harga yang pernah kita alami 3.000 per kilogram. Lanjut,
Sanksi administrasi ini bisa sampai berupa pencabutan izin, itu ujarnya. Nah, makanya kalau ada PKS yang bandel nggak sesuai akan cabut izinnya. Ini kata peraturan. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun. Nah, Permentan tersebut juga mengatur sanksi administrasi bagi PKS yang tidak menyampaikan dokumen harga hingga jumlah penjualan CPO minimal sekali sebulan kepada gubernur. Nah, mudah-mudahan ya menteri yang baru ini terus apa ya saudaraku ya, terus memberikan yang terbaik gitu. Sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kunci agar harga TBS kembali normal dengan memperlancar rantai pasok minyak sawit, salah satunya penjualan minyak goreng di dalam negeri. Nah, itulah peraturan yang DMO dan DPO itu saudaraku ya. Saat ini pemerintah tengah menerapkan kebijakan domestic market obligation DMO. Nah, itu ya, sawit sebesar 300.000 ton untuk bulan Juni. Pasokan DMO tersebut harus bisa terdistribusi dengan cepat ke masyarakat agar tangki-tangki penampungan bisa kembali menyerap TBS petani dengan mendongkrak kenaikan harga TBS. Nah, intinya kalau kita kan petani, harga TBS terdongkrak gitulah ya saudaraku ya. Oke, kita lanjut ya saudaraku ya. Nah, kalau minyaknya lancar, jualannya lancar, ekspornya lancar, lalu isi tangkinya kurang, kan beli lagi TBS, harga jadi naik. Kalau tidak lancar, tangki-tangki yang punya CPO masih penuh, tidak bisa beli TBS, maka kita percepat katanya. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo Gulat Manurung menuturkan dalam 3 hari terakhir harga TBS anjlok hingga 250 per kilogramnya, anjloknya ya saudaraku. Jadi menyentuh 1.200 per kilogram di pabrik. Nah, di pabrik 1.200. Sementara harga di tingkat pedagang pengepul lebih rendah, yakni 600 sampai 700 per kilogram. Ya udah jelas di pabriknya saja sudah 1.200 ya kan. Nah, ini hal yang sangat mencekam bagi banyak petani yang stres. Iya, kita itulah memang saudaraku ya. Kadang kita stres gitu dengan harga buah ini. Linglung sampai berteriak-teriak di tengah kebun, kata Gulat Manurung kepada republika.co.id. Nah, itu saudaraku ya, informasi yang bisa saya berikan. Nah, siapa tahu ini bermanfaat ya, terima kasih. Kalau suka ya silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike saudaraku. Jadi intinya sambil kita melihat video petani-petani, kita sambil mendengar berita. Itu bisa dicek ya saudaraku ya di republika.co.id. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah dengan kabar ini saudara-saudaraku petani, sesama petani kan bisa agak lega sedikit. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru ini bisa mendongkrak harga TBS sehingga kita bisa melanjutkan lagi cita-cita kita, angan-angan kita, ya kan saudaraku ya. Oke saudaraku ya, tetap semangat tanpa batas, jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Kuku ABC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.